Pernah nggak sih kita ngerasa, di zaman teknologi ini, kok malah makin banyak orang percaya hal-hal yang nggak masuk akal? Santet, primbon, ramalan jodoh, bahkan jualan garam rukiah laris manis. Di satu sisi, kita hidup di era informasi. Tapi di sisi lain, cara berpikir kita masih tersandera masa lalu. Pertanyaannya, kenapa? Apa ada yang salah dengan cara kita melihat dunia? Atau, jangan-jangan, kita memang nyaman hidup dalam ilusi? Di video ini, kita bakal bahas tuntas akar masalahnya. Siap-siap buat mikir ulang tentang apa yang selama ini kita anggap benar. Di Indonesia, budaya mistis seperti primbon, santet, dan ramalan nasib telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun. Dari acara keluarga hingga diskusi santai di warung kopi, seringkali kita mendengar orang berbicara soal tanggal baik, pengaruh bulan, atau jimat pelindung. Meskipun ini adalah bagian dari identitas budaya kita, sayangnya, kebiasaan ini seringkali merugikan dan menghambat kemajuan berpikir logis. Misalnya, dalam dunia kerja, tidak jarang orang memilih menggunakan jasa orang pintar untuk meningkatkan peluang keberhasilan ketimbang mengasah kemampuan profesional mereka. Begitu pula dalam hubungan pribadi, ramalan primbon tentang kecocokan pasangan seringkali menjadi hukuman mati bagi hubungan yang sebenarnya harmonis. Seolah-olah nasib kita sepenuhnya dikendalikan oleh hal-hal di luar kemampuan kita sendiri. Salah satu alasan mengapa kepercayaan ini bertahan adalah karena sifat dasar manusia yang mencari jawaban instan untuk masalah kompleks. Ketika menghadapi ketidakpastian, kita cenderung mencari jalan pintas yang memberikan rasa aman, bahkan jika itu hanya ilusi. Hal ini semakin diperkuat oleh pola pikir ikut-ikutan, di mana jika orang lain percaya, maka kita juga ikut percaya tanpa mempertanyakannya lebih jauh. Contohnya, dalam masyarakat pedesaan, mitos tentang santet atau pengirim penyakit seringkali digunakan untuk menjelaskan penyakit yang belum terdiagnosis. Alih-alih mencari bantuan medis, banyak yang lebih memilih membayar dukun untuk mengusir roh jahat. Dan ini bukan hanya terjadi di desa, bahkan di kota besar, Anda masih bisa menemukan orang yang takut jika pintu rumahnya menghadap ke arah tertentu karena dianggap membawa sial. Budaya ini menciptakan mentalitas yang mengorbankan tanggung jawab pribadi. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, lebih mudah untuk menyalahkan kutukan atau pengaruh buruk daripada mengakui kesalahan sendiri. Ini melanggengkan pola pikir pasif yang menghambat masyarakat untuk berkembang. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, LSI, pada 2023, sekitar 67% masyarakat Indonesia masih percaya pada hal-hal mistis seperti dukun dan primbon. Dari jumlah ini, mayoritas mengakui bahwa kepercayaan mereka didasarkan pada tradisi keluarga, bukan pengalaman pribadi. Ini menunjukkan bahwa budaya mistis terus diwariskan, meskipun generasi muda kini memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik. Selain itu, ada pola berpikir di mana masyarakat mengandalkan ramalan untuk membuat keputusan penting, seperti membeli rumah, menikah, atau memulai bisnis. Hal ini bukan hanya membuang waktu dan uang, tetapi juga menciptakan ketergantungan pada hal-hal yang tidak dapat diverifikasi. Apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa membedakan antara menjaga tradisi dan membebaskan diri dari kebiasaan yang merugikan? Apakah mungkin untuk menghormati budaya tanpa membiarkan logika kita terkurung oleh kepercayaan yang tidak masuk akal? Atau, apakah kita terlalu nyaman hidup dalam zona aman mistis ini, sehingga lupa bahwa kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk berpikir kritis? Tidak bisa dimungkiri, media saat ini memainkan peran besar dalam melestarikan dan bahkan memperluas budaya mistis di Indonesia. Jika dulu cerita mistis hanya hidup dalam bisikan di kampung atau acara keluarga, kini media sosial telah menjadi panggung utamanya.
Dari TikTok, Instagram, hingga YouTube, konten mistis marak bermunculan, seringkali dikemas dengan visual yang dramatis dan narasi yang menghipnotis. Bisnis mistis berkedok modern. Yang lebih mengejutkan, konten ini tidak hanya sekadar untuk hiburan. Banyak yang justru menjadikannya ladang bisnis. Lihat saja di marketplace online. Anda bisa menemukan air doa, garam ruqyah, hingga batu pelindung energi negatif. Tidak sedikit pula yang menawarkan jasa konsultasi spiritual dengan tarif fantastis, berbekal klaim sebagai pakar spiritual. Bisnis mistis ini menciptakan ekosistem di mana kepercayaan pada hal gaib terus diperkuat. Influencer yang mempromosikan produk-produk ini seringkali menggunakan testimoni palsu atau cerita manipulatif untuk menarik perhatian audiens. Mereka tahu bahwa ketakutan adalah emosi yang sangat kuat, dan mereka mengeksploitasinya demi keuntungan. Salah satu contoh yang cukup menggelitik adalah fenomena live streaming ruqyah massal, di mana seseorang di layar akan membaca doa, dan penonton diminta untuk menerima energi positif melalui layar mereka. Ironisnya, siaran ini seringkali dipadukan dengan promosi produk-produk tertentu, seperti gelang anti-santet atau parfum anti-energi negatif. Di sisi lain, algoritma media sosial justru memperburuk situasi. Karena konten mistis seringkali sensasional, video-video ini dengan cepat menjadi viral. Judul-judul seperti "Rumah Angker Paling Menyeramkan" atau "Dukun Hebat Ini" bisa menyembuhkan segalanya, menarik perhatian jutaan penonton, terutama mereka yang penasaran atau mudah terpengaruh. Menurut penelitian dari Digital Indonesia 2024, konten bertema mistis termasuk dalam 5 besar kategori video dengan tingkat engagement tertinggi di media sosial Indonesia. Alasan utamanya adalah rasa ingin tahu yang berujung pada ketakutan atau kekaguman terhadap hal-hal supernatural. Hal ini membuat pembuat konten semakin termotivasi untuk menciptakan video serupa, menciptakan siklus tanpa akhir. Namun, apa dampaknya? Ketika konten mistis terus disebarkan, audiens mulai menganggap hal-hal ini sebagai sesuatu yang normal, atau bahkan penting. Mereka tidak lagi memverifikasi kebenarannya, tetapi langsung mempercayai karena semua orang juga percaya. Panggung hiburan atau manipulasi. Ada juga elemen manipulasi yang lebih halus di balik konten ini. Banyak yang menganggap bahwa menonton konten mistis hanyalah hiburan semata, tetapi secara tidak sadar, hal ini memengaruhi cara pandang mereka terhadap dunia. Ketika seseorang terus-menerus diberi informasi bahwa keberuntungan mereka bisa diubah dengan membeli jimat keberuntungan, lambat laun mereka akan menginternalisasi gagasan bahwa usaha pribadi tidak sepenting bantuan supernatural. Apakah kita benar-benar ingin membiarkan pikiran kita dikendalikan oleh konten semacam ini? Atau, apakah ini hanya cara lain untuk melarikan diri dari kenyataan yang sulit dihadapi? Media seharusnya menjadi alat untuk mendidik dan membuka pikiran, bukan mempersempitnya. Namun, realitas menunjukkan sebaliknya. Jika kita terus membiarkan konten mistis merajalela tanpa kritik atau skeptisisme, kita sedang membangun masyarakat yang tidak hanya pasif, tetapi juga rentan terhadap manipulasi. Jadi, pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang benar-benar diuntungkan dari penyebaran konten mistis ini? Kita, sebagai konsumen? Atau mereka, sebagai produsen konten yang hanya mencari keuntungan dari ketakutan kita? Bahaya logika mistika. Kepercayaan pada hal mistis tidak hanya sekadar masalah budaya atau hiburan, tetapi juga membawa dampak serius terhadap cara berpikir kita sebagai individu dan masyarakat. Logika mistika, atau cara berpikir yang mengandalkan hal supernatural tanpa dasar yang rasional, memiliki konsekuensi yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Menghambat kemajuan pribadi. Bayangkan seorang pelajar yang percaya bahwa nilai ujian mereka akan baik
hanya jika mereka melakukan ritual tertentu sebelum ujian, seperti membawa jimat atau membaca mantra tertentu. Kepercayaan semacam ini membuat mereka mengabaikan hal yang jauh lebih penting, seperti belajar dan mempersiapkan diri dengan baik. Hasilnya, ketika mereka gagal, alih-alih mengevaluasi usaha mereka cenderung menyalahkan jimat yang kurang kuat atau aura negatif di sekitarnya. Hal ini juga berlaku dalam dunia kerja. Misalnya, seorang pengusaha yang percaya bahwa usaha mereka gagal karena santet pesaingnya lebih kuat daripada karena strategi bisnis yang buruk. Mereka mungkin menghabiskan uang untuk melindungi diri mereka dengan jasa paranormal daripada memperbaiki rencana bisnis mereka. Pola pikir seperti ini menciptakan siklus kegagalan yang berulang, di mana penyebab sebenarnya tidak pernah ditangani. Ketika kita terus-menerus percaya bahwa nasib kita dikendalikan oleh kekuatan eksternal, kita kehilangan rasa kontrol atas hidup kita sendiri. Ini membuat kita lebih mudah menyerah pada keadaan, karena merasa bahwa usaha apapun tidak akan ada gunanya tanpa restu dari kekuatan gaib. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada pada 2022 menunjukkan bahwa individu yang memiliki kepercayaan tinggi pada hal-hal mistis cenderung memiliki tingkat self-efficacy yang rendah. Mereka merasa kurang mampu untuk mengubah nasib mereka sendiri dan lebih cenderung bergantung pada pihak luar, baik itu manusia ataupun hal supernatural. Tidak hanya itu, logika mistika membuat kita menjadi sasaran empuk untuk manipulasi. Penipu dan oknum yang tidak bertanggung jawab sering memanfaatkan kepercayaan ini untuk keuntungan mereka. Kasus penipuan yang melibatkan dukun palsu atau penjual jimat seringkali bermunculan, di mana korbannya kehilangan uang dalam jumlah besar dengan harapan mendapatkan solusi instan untuk masalah mereka. Lebih parah lagi, pola pikir seperti ini juga membuka pintu bagi gerakan-gerakan yang memanfaatkan mistisisme untuk tujuan politik. Dengan memainkan narasi yang menggugah emosi dan ketakutan masyarakat, mereka dapat memengaruhi keputusan politik yang seharusnya didasarkan pada logika dan fakta. Logika mistika, menurut psikolog. Dari sudut pandang psikologi, kepercayaan pada hal-hal mistis bukan hanya sekadar fenomena budaya, melainkan juga memiliki akar dalam cara otak manusia bekerja. Psikolog melihat bahwa pola pikir mistika seringkali lahir dari mekanisme kognitif manusia yang dirancang untuk mencari makna, memahami dunia, dan memberikan rasa kontrol terhadap situasi yang tidak pasti. Namun, mekanisme ini juga bisa menjadi bumerang jika tidak dilandasi dengan rasionalitas. Otak yang mencari pola salah satu alasan utama mengapa kepercayaan mistis begitu melekat adalah karena otak manusia adalah mesin pencari pola. Dalam buku Thinking, Fast and Slow karya Daniel Kahneman, ia menjelaskan bagaimana otak kita cenderung menghubungkan peristiwa yang tidak berhubungan menjadi sebuah pola. Contohnya, jika seseorang bermimpi buruk tentang kehilangan pekerjaan, lalu esoknya benar-benar mendapatkan kabar buruk dari kantornya, ia mungkin langsung menyimpulkan bahwa mimpinya adalah tanda atau peringatan. Padahal, ini hanyalah kebetulan yang tidak memiliki hubungan sebab akibat. Otak kita hanya mencari makna di balik peristiwa yang terjadi, meskipun tidak ada bukti yang mendukung hubungan tersebut. Hal inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis mistis, seperti pembaca kartu tarot atau peramal. Mereka menggunakan bahasa yang ambigu namun meyakinkan, sehingga klien mereka merasa bahwa ramalan tersebut benar-benar sesuai dengan kehidupan mereka. Ketakutan pada ketidakpastian psikolog juga mencatat bahwa kepercayaan pada mistisisme sering kali muncul dari rasa takut akan ketidakpastian. Ketika seseorang menghadapi situasi sulit yang tidak dapat mereka kendalikan, mereka cenderung mencari penjelasan atau solusi di luar diri mereka sendiri. Misalnya, seseorang yang sedang mengalami kesulitan keuangan mungkin lebih memilih untuk berkonsultasi dengan dukun daripada berkonsultasi dengan penasihat keuangan. Alasannya, dukun memberikan kepastian meskipun palsu, sementara penasihat keuangan hanya memberikan solusi rasional yang memerlukan usaha dan waktu. Ketakutan pada ketidakpastian
membuat solusi instan menjadi lebih menarik, meskipun tidak logis. Ada juga fenomena psikologis yang disebut efek placebo, di mana seseorang merasakan manfaat dari sesuatu hanya karena mereka percaya bahwa itu akan berhasil. Contohnya, seseorang yang menggunakan jimat untuk melindungi diri dari energi negatif mungkin merasa lebih percaya diri dan tenang, meskipun secara ilmiah, jimat tersebut tidak memiliki efek apapun. Efek ini sering dimanfaatkan oleh mereka yang menjual produk-produk mistis. Mereka tidak perlu membuktikan bahwa produk mereka benar-benar bekerja, karena keyakinan pelangganlah yang akan menciptakan efek tersebut. Namun, ada sisi gelap dari efek placebo ini. Ketika seseorang terlalu bergantung pada solusi mistis, mereka mungkin mengabaikan solusi yang lebih efektif dan rasional. Contohnya, seseorang yang percaya bahwa air doa bisa menyembuhkan penyakit mereka mungkin akan menunda pergi ke dokter, yang akhirnya memperburuk kondisi mereka. Kepercayaan mistis juga bisa memengaruhi kesehatan mental seseorang. Ketika seseorang terus-menerus hidup dalam ketakutan akan hal-hal gaib, seperti santet atau kutukan, mereka cenderung mengalami kecemasan yang kronis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia pada 2023, ditemukan bahwa 65% responden yang percaya pada mistisisme menunjukkan gejala kecemasan tinggi. Mereka merasa bahwa hidup mereka dikendalikan oleh kekuatan eksternal yang tidak dapat mereka lawan, sehingga mereka kehilangan rasa kontrol atas diri mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa logika mistika tidak hanya merugikan dalam hal pemikiran rasional, tetapi juga bisa merusak kesejahteraan mental seseorang. Ketika kita bicara tentang mistisisme di Indonesia, kita tidak hanya berbicara tentang takhayul sehari-hari. Kepercayaan mistis ini memiliki akar yang dalam, tertanam jauh di masa lalu. Namun, yang menarik adalah bagaimana kepercayaan ini tetap bertahan di era modern. Pengaruh animisme dan dinamisme. Sebelum agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen masuk ke Indonesia, nenek moyang kita mempraktikkan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa semua benda, baik hidup maupun mati, memiliki roh atau kekuatan gaib. Pohon besar dianggap memiliki penunggu, gunung dipercaya sebagai tempat bersemayamnya dewa-dewa, dan air sungai dipandang sakral karena mengalirkan energi alam. Kepercayaan ini kemudian diadaptasi oleh agama-agama yang datang berikutnya. Contohnya, dalam tradisi Islam di Jawa, kita mengenal konsep slametan, sebuah ritual yang sebenarnya menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi mistis lokal. Upacara ini seringkali melibatkan doa-doa untuk leluhur, yang sejatinya berasal dari tradisi animisme. Hasilnya, kepercayaan mistis ini tidak sepenuhnya hilang, tetapi justru berasimilasi dengan budaya dan agama yang lebih baru. Bahkan hingga kini, pengaruh animisme dan dinamisme masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh kolonialisme juga memainkan peran penting dalam mempertahankan kepercayaan mistis di Indonesia. Para penjajah sering memanfaatkan kepercayaan lokal untuk memperkuat kekuasaan mereka. Contohnya, pemerintah kolonial Belanda sering menggunakan dukun lokal atau orang pintar untuk menjaga ketertiban masyarakat. Mereka tahu bahwa dengan mendukung tokoh-tokoh spiritual ini, mereka bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Namun, di sisi lain, penjajah juga mengolok-olok kepercayaan mistis ini sebagai tanda keterbelakangan. Akibatnya, meskipun kepercayaan mistis tetap hidup, ia mulai terpinggirkan dan sering dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau tidak modern. Kita hidup di dunia yang terus bergerak maju. Teknologi berkembang, ilmu pengetahuan mengungkap rahasia alam, dan manusia semakin memahami dirinya sendiri. Namun, ironisnya, kita seringkali masih terjebak dalam bayang-bayang kepercayaan mistik yang mengakar begitu dalam. Ketika logika mistika menjadi acuan, kita cenderung menyerahkan kendali atas kehidupan kepada sesuatu yang tidak jelas dan sulit dibuktikan. Pola pikir seperti ini hanya membuat kita menghindar dari tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kepercayaan mistik mungkin memberi rasa aman sesaat, tapi kenyamanan ini seringkali palsu.
Apa yang kita butuhkan bukanlah jawaban instan, melainkan keberanian untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cara-cara ajaib. Selama kita terus bersandar pada hal-hal mistis, kita membatasi potensi diri untuk berpikir kritis, belajar, dan berkembang. Dalam skala yang lebih besar, ini bisa menghambat kemajuan bangsa, karena masyarakat yang terus-menerus takut pada mitos tidak akan mampu bersaing di dunia modern. Meninggalkan logika mistika bukan berarti menghapus budaya atau tradisi. Sebaliknya, ini adalah tentang memilah mana yang bermakna dan mana yang perlu ditinggalkan. Tradisi yang memperkaya kehidupan kita bisa tetap kita jaga, tetapi takhayul yang membelenggu harus kita lepaskan. Pertanyaannya, beranikah kita untuk memulai perubahan ini? Beranikah kita untuk berpikir ulang, mempertanyakan, dan mencari jawaban yang lebih logis? Aksi nyata untuk masa depan perubahan dimulai dari hal kecil. Keberanian untuk berpikir kritis, hingga keputusan untuk tidak begitu saja menerima sesuatu tanpa bukti. Jika menurut Anda pesan ini penting dan ingin terus belajar hal-hal menarik lainnya, pastikan Anda subscribe ke channel ini. Bersama-sama, kita bisa menciptakan generasi yang berpikir kritis dan bebas dari belenggu takhayul. Klik tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan jadilah bagian dari perjalanan ini.